Halo, selamat malam. Kembali lagi di Ngobrol Neki. Ngobrol menyatukan kita. Gue masih salah satu. Ntar lama-lama apa bang? Kita kedatangan tamu guys. Kedatangan lu yang datang. Tamu bertamu. Ini sebuah kehormatan ini. Enggak. Bang, nama siapa bang? Nama saya formal banget. Formal. Nama saya. Nama gue Didit. Oh. Biasa dipanggil apa? Bang Dit ya? Bang Dit. Bang Dit kalau anak-anak. Anak-anak. Ini Bang Dit kan entrepreneur muda ya. Entrepreneur muda. Bisa dibilang entrepreneur muda. Ini di bidang apa? IO emang ya? IO kuliner ya. Kuliner juga. Kuliner. Karena gue sempet ada kafe. Mau buka lagi. Mau buka bar lah. Bar. Sempet ada bar ya. Bukan kafe juga sih, bar juga. Dari IO sendiri itu maksudnya apa sih Bang? IO bentuknya gimana sih maksudnya? Pengertiannya lah. Pengertian IO itu apa? Iya, kan banyak orang yang masih ini ya. Awam. IO ini apa sih gitu loh. IO event organizer yang mengorganize, yang mengatur berjalannya event ya kayak Sebuah event kayak promosi. apa? Lo punya contoh apa? Misalnya Sondrenalin gitu ya. Sondrenalin event yang kita hampir semua tahu karena sempat jalan di beberapa kota ya. Sondrenalin nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada ujuk-ujuk nggak tiba-tiba jadi sulap itu ada panggungnya terus tiba-tiba ada Peter Pan nyanyi gitu atau ada Sheila nyanyi gitu nggak gitu juga ada konsep ada organize ya, maksudnya ada yang mengatur. Nanti di dalamnya ada kru gitu ya, terus ada project officer, ada akun eksekutif, terus ada sponsorship, terus ada banyak banget kalau maksudnya itunya tuh rangkaiannya strukturnya tuh lumayan panjang ya. Kalau dijalanin lo akan nikmatin sih kalau suka. Tapi emang lu suka di bidang ini Bang, sampai sekarang masih nikmatin? Suka konsep kali ya. Suka konsep aja gitu ya? Konsep. Basicnya gue suka konsep. Kalau basicnya gue sekolah gitu. Setelah lulus sekolah itu gue sempat kuliah musik tapi ya cabut lah gitu. Dari musik baru ke IO. Tapi gue nggak tahu sekarang ya, tapi di era gue itu kayaknya muda. Sepantaran. pas kebetul nggak ada yang kebetulan, tapi maksudnya gini, pas aja gue nyemplung di dunia IO gitu, teman-teman gue tuh anak band. Teman-teman gue anak band. Nah, basicnya gue sebenarnya anak band. Sebenarnya gue ngeband. Basic gue tuh musik. Musik, terus gue sempet kerja. Di musik pun gue juga udah nikmatin lah ya, waktu itu udah sempet nikmatin. Nah terus gue kerja, habis gue kerja gue nggak cocok nih, gue nggak passion. Tapi waktu itu karena gue kerja bantu orang tua, ya udahlah gue kerjain gitu, gue jalanin gitu. Nah terus habis itu karena gue ngerasa ini bukan passion gue, akhirnya udah merit pula waktu itu, gue putusin buat cabut. Habis itu gue balik ke musik, maksudnya ya karena gue kerja lumayan lama, 5-6 tahun gitu ya. Terus pas balik ke musik ya semuanya udah kayak beda ya. Nah Bang, lu awal mula terjun di dunia IO itu dari tahun berapa Bang? Tahun persisnya gue lupa ya. Tahun persisnya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 2014 ya. 2016. 2016. Nah, sebelumnya tuh gue ngeband. Ya nyobain band gitu, terus karena band gue waktu itu nggak rilis di sini gitu, nggak rilis di Indo. Terus rilis di luar waktu itu. Terus bandnya juga nggak umum lah pada saat itu gitu, pada saat itu nggak umum. Terus ya udah, nah terus selesai itu gue nyoba
main percussion lah. Nggak, sebenarnya gue produce lagu-lagu DJ. Gue produce lagu-lagu DJ, terus ya waktu itu eranya progresif, terus trance, prog trance ya gitu-gitu. Nah terus ya udah gue ada di dunia itu tuh, ada di dunia malam lah gitu. Terus karena gue basicnya drummer, waktu itu belum ada yang live PA. Terus gue coba buat main drum sama DJ gitu, main drum sama DJ. Nah waktu itu barengan sama di eranya waktu itu ya, kalau lo pernah dengar DJ Romi 9045. Nah itu dia buat namanya E45. E45 itu isinya Marcel Pupen, Marcel solo vokal. Dia kan ngedrum di Pupen ya. Terus sama Tio Nugros, terus sama Romi gitu bertiga. Drummer. Nah dulu Tio drummer Dewa. Nah terus nggak sengaja sih sebenarnya, nggak sengaja dia buat, gue nggak tahu kalau dia buat juga. Terus ya udah. Nah terus salah satu anak 9045 sebelum masuk 9045 tuh main sama gue, kita sempat remix lagu Starlight baru keluar, kita udah remix tuh, maksudnya langsung remix gitu. Nah ya udah jalan, terus ya lumayan lagunya boom waktu itu di eranya. Itu pakai vokalis gua yang bandnya nggak rilis di sini itu. Di situ gua lumayan hidup ya di musik. Dari musik awalnya. Lumayan happy ya, lo ngelakuin sesuatu yang lo suka, terus ya lo dapat menghasilkan gitu ya. Gitu kan. Ya lo kayak bersyukurnya 2 kali gitu, maksudnya bonus jadinya. Lu nggak ngerasa kerja, kayak lu nggak ngerasa kerja tapi lu dapet income gitu dari situ. Ya jadi begitu dapet royal banget gitu. Royal bukan karena dapetnya banyak gitu, tapi karena dapet dikit ya. Karena gua nggak ngerasa itu kayak income yang harus dijaga gitu. Jadi itu kayak ya udah gua suka ya udahlah, buat apa buat beli anu Cuma pada saat itu gua balik ke musik, wah anjir, teman-teman gue udah nggak ada, terus teman-teman gue juga udah pada kerja yang kantor juga, terus wah udah pada penahanan di semua. Terus akhirnya gue cari teman, balik lagi koneksi ya. Gue bingung nih, bla 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 ngobrol sama teman gue waktu itu dulu DJ kondang gitu. Terus dia merambah ke dunia IO. Nah terus gue ngobrol lah sama dia. Terus ya udah lo ntar sini aja, cuma kok nggak jalan-jalan gitu. Mau ngapain juga gue nggak tahu tuh di IO. Nah dulu banget waktu gue masih di musik, gue pernah kerja di IO sebagai musik director. Yang kayak misalnya gue setelin bumper apa. Nah itu gue itu isinya ada di dalam show manajemen. Ada show director, ada musik director, terus ada lighting, ada apa segala macam yang di dalam FOH itu. Ya udah, karena gue punya basic itu, gue coba kayaknya kesini seru. Itu tadi pertanyaannya. Mulai ini di IO kapan ya? Mulai di IO waktu gue jadi musik director sebenarnya. Cuma ya tiba-tiba gue duduk di FOH jadi musik director gitu. Gue nggak pernah tahu tuh strukturnya IO tuh kayak gimana, yang namanya logistik kayak gimana, terus yang namanya krunya yang namanya GA kayak gimana, yang namanya logistik kayak gimana, terus yang namanya krunya logistik seperti apa. Setelah dari situ, karena gue nungguin job temen gue lama nih, akhirnya gue ngeband lagi, gue coba ngeband lagi. Terus gitaris gue ada di salah satu IO. Ini gue bilang tadi, kenapa teman-teman kok anak-anak itu banyak anak band? Ternyata gitaris gue itu dia ada di salah satu IO yang lumayan lah di Indo. Gue diajak sama dia, lu mau nggak nih ada eventnya event pertama ya? Pertama. Nganterin orang mudik. Eventnya? Iya. Nganterin orang mudik ke berbagai kota. Lu kebagian di daerah Jawa. Lu kebagian, gue lupa deh kebagian daerah mana waktu itu, kalau nggak Semarang, Solo deh, gue lupa deh. Nah, gue jadi LO. Nah, gue kan nggak bisa ngomong, nggak bisa. Udah. Terus pada saat itu
kerjaan gua ngapain bro? Gimana gitu? Iya kan, terus udah pokoknya lu masuk ke dalam bus, terus lu perkenalkan diri, terus lu bilang kalau lu adalah LO yang akan nganter mereka semua sampai tujuan. Gitu kan. Terus nanti ada apa, uang saku, uang makan, terus nah itu lo bagiin tuh, nanti lo bilang sama mereka ada uang makan, ada, terus sama satu lagi jangan lo sikat duitnya. Gitu kan. Selesai tuh event, nah eventnya selesai, gua ketemu dong dari situ kru LO, gue LO, lo LO juga. Jadi tahu ternyata yang ke tujuan kota A itu, kota gua itu nggak cuma satu. Oh, ternyata ada poolnya kan, ngepool di terminal mana gitu ya, ngepool di terminal mana, terus dari situ gua balik naik satu bus. Nah, ternyata banyak Itu gitu. LO semua. terus. Wah, nih LO semua. Akhirnya ngobrol-ngobrol dari situ, terus ngopi apa, tukar-tukaran nomor telepon. Nah, kenal sama gua, ternyata dia kenal juga sama teman gua itu. Oh, yang Gitaris tadi. Nah, ternyata dia logistikan gitu. Maksudnya kalau di event biasanya GA gitu. Nah, terus setelah ngobrol-ngobrol terus, ntar lo kalau gua ajak event-event mau nggak? Mau dong bro, gitu. Ya udah, dari situ gua. Berarti emang kerja dulu ya sama orang ya? Kerja dulu sama orang, terus nah dari situ gua diajak dia, terus bro, tapi kalau sama gua kerja apaan aja? Gitu. Iya, gua bilang. Ya udah lo ikut gua aja dulu, ya udah. Namanya Awang. Oh, namanya. Namanya kalau lo pernah dengar namanya Bang Awang. Dia kru salah satu kru freelance ya, freelance di salah satu IO yang lumayan lah namanya di Indo gitu ya, di Jakarta. Nah, dia tuh yang ngajak gua event, terus waktu itu ada salah satu event bank BUMN juga besar, eventnya di JCC. Dan ini pertama kali gua merasakan bahwa inilah event. Iya. Karena pada saat gua jadi LO, Awang aja bukan kerjaan yang biasa dia handle. Iya. Dia jadi LO. Jadi itu kayak lagi pas eranya Lebaran gitu ya, mudik, pas lagi eranya mudik. Ya, gua buka nih gitu kan. Waktu itu Telkomsel mudik waktu itu. Nah, terus gua buka nih untuk apa namanya mudik gitu kan. Ya udah. Gitu, nah terus si Awang tuh jadi LO. Nah, ya udah pada saat itu gue ikut dia dan menurut gue tuh gue mulai dari bawah ya, karena gue jadi krunya LO ya. Jadi pada saat itu tugas gue adalah gue nganterin kopi, gue nganterin makanan ke, jadi gini, Awang nih ya kan, gue Didit ya kan, Dit anterin nih ke artis-artis ya kan? Ke ruangannya Glenn, ke ruangannya Anji, ke ruangan ini, ke ruangan ini. Oke, gitu kan gua anterin, terus gua pada saat itu mereka tuh teman-teman gua. Gitu kayak Glenn, gitu kayak Anji, itu gua panggilnya dulu Aji gitu ya. Namanya emang Aji, LG. Kayak Aji nonton. Iya benar. Nah, terus wah, ngapain di sini? Wah, terus sekarang dia gitu. Iya. Udah gak ngedram lagi. Aduh, susah bro, buat band juga susah, terus mau produksi juga susah, terus udahlah, yang ada dulu, iyalah semangat ya. Tapi udah lama banget, udah eranya udah beda banget, berarti kan udah 8 tahun gue tinggalin musik kan. 8 tahun gue tinggalin musik, terus dari situlah gue pelan-pelan ikutin terus semua dari krunya kru. Jadi krunya kru tuh gini, jadi kalau gue di apa? Ini misalnya satu ruangan gini, ini ruangan kru. Ini storage crew ya, storage logistik. Krunya datang, set, makannya kan parsial ya, ganti-gantian. Ada kru yang datang, Mas, ini makannya Mas. Terus, mau minum teh apa kopi? Apa? SS dong, SS. Oh iya, Bang, ambilin es. Ini Mas, ada ini, ada apa nih? Ada pokari, ada apa nih? Mulai dari kru situ. dalam kru. Bang, ngomongin soal Leo ya. Nih kan sekarang lo ya, bendera lu nih Let's Go nih. Oh iya, Let's ini Go. namanya Let's Go. Bendera lu ya, PT Let's Go Kreasi Sejahtera. Di 2016 itu lu bangun sendiri, maksudnya lu bangun bendera lu sendiri atau itu yang tadi lu ceritain? Maksud gua mau nanya, sebelum ada Let's Go nih entah ada apa lagi gitu, atau ada
nama IO lain? Kayaknya gue salah angka deh kan bukan 2016 itu ada di 2014 benar 2014 gue baru ya pokoknya antara itulah kalau tapi ya sekitar sana. Tadi lo bilang apa? Ya sebelum ada yang Let's Go ini mungkin lo bikin IO sebelum Let's Go ya kan. Nah namanya itu apa yang pertama kali gitu nama IO lo gitu. Mungkin Gua nama buat sebelum Let's Go gitu. Iya. Artinya gini, gue buat bendera. Iya, Gue buat bendera. PT. Gue buat PT kalau dia baru di event dia ada sih sekali di luar event. Gue buat PT udah 4 kali. Yang satu di luar event ya, konstruksi. Terus sama pengadaan, terus yang 3 ini IO semua. Yang pertama namanya White House. Yang kedua namanya Greenhouse. Yang ketiga namanya Let's Go. White House karena gue bangun itu di rumah gue. Kebetulan rumah gue putih semua, jadi gue namain White House. Namanya juga nggak asing kan. Terus ya gedung putih. Nah, terus US punya. udah gitu gejolak apa segala macam, gue pindah lah gitu kan. Gue pindah udah nggak satu rumah waktu itu. Nah terus gue pindah, kebetulan gue suka sesuatu yang berhijau. Oh, hijau. Iya. Gimana ya? Kutip nih. Gue sesuatu hijau. Iya. Iya, jadi gue suka Adem memang. Aman. Sunyi. Gue suka teduh lah. Teduh. Rindang. Di bawah pohon hijau gitu kan. Lo kalau ngeliat hijau, kalau komputer capek lo lihat pemandangan. Enak banget. Enak itu. Alami. Benar. Enggak. Suasana alam. Iya, maksudnya alami. Alam. Enak. Aman. Jangan belok kemana-mana ya. Nah, karena gue suka banget sama yang alami, gue suka sesuatu yang organik. Nah, ini really deh, beneran gue suka yang organik. Gue suka di dalam kehidupan tuh yang organik. Berteman gue suka organik, semua pokoknya itu organik tuh kayak filosofi gue lah gitu. Nah, sorry 5. Ada lagi. Terus habis itu gue buat otak kanan Indonesia. Itu bergerak di bidang Iyo juga. Iyo juga sama pengadaan apa. Adalah sub kerjaannya. Nah, terus habis itu nggak, itu masih ada sampai sekarang si otak kanan Indonesia itu masih ada. Terus tapi gue memang harus buat lagi namanya Let's Go ini. Let's Go ini filosofinya enak sih. Let's go, pokoknya kerja terus. Filosofinya kayaknya Iya. seni buat otak. Ya otak kanan Kreatif juga. lah ya. Oh ya, terus Bang, ini kan lu gerak di bidang IO ya. Lu pernah nggak sih nge-handle artis luar negeri? Dan lebih berat nge-handle artis Indonesia atau artis luar negeri? Pernah ada beberapa event yang ada artisnya ya. Yang ada artisnya otomatis kan ada riders. Iya. Ada kebutuhan kayak drumnya harus ini, keyboardnya harus ini, gitarnya harus ini. Terus seorang luar deh, orang Indonesia aja ada yang minta sama gua, gitu. Bukan sama gua, sama ya waktu itu sama kru gua kemarin ya. Ridersnya lah. Salah satunya ridersnya dulu penuhin deh nih gitu. Terus mintanya apa emang deh? Sate ayam 10, 5 pakai kulit, 5 kulit aja, 5 daging, ya. Yang kulit matang, yang daging setengah matang. Waduh. Dipisah. Yang ayam pakai kacang aja, yang kulit pakai kacang sama kecap. Itu satu orang. Belum yang lainnya. Kebetulan waktu itu mainnya waktu itu festival musik gitu ya. Jadi ada beberapa band. Jadi stage sini main, stage sini berhenti, stage sini main, stage sini berhenti, stage sini main. Oh, iya, ganti terus gitu kan. Sinkronis ya. Tiba-tiba ada lagi yang minta karpet di hotel gitu. Di hotel karpetnya hotelnya nggak boleh berkarpet. Berarti bener-bener lantai. Harus ubin gitu. Kenapa? Karena alasannya adalah dia alergi. Alergi. Itu banyak lah yang kayak gitu banyak lah. Terus tapi kalau pertanyaan lo lebih gampang artis luar atau artis lokal,
secara kebutuhan sebenarnya sama aja. Sama aja banyak maunya. Sama aja banyak maunya. Iya, pasti. Sama aja banyak maunya, dan itu adalah ya itulah tugas kita sih. Iya. Kita penuhin gitu, kita penuhin, kita adain gitu kan. Kalau nggak ada kita bilang gitu, ini nggak ada nih, yang ini lo mau yang mana, ada alternatif lain nggak gitu. Jadi gantiin aja deh. Ada juga yang marah gitu kan, mana sih ini bego apa Sampai bete gitu dia. Iya, terus ya udah ya awal-awal sih ya gondok juga gitu. Gue dulu pernah jadi LO artis juga gitu, maksudnya yang ya udah yang ya kesel sama gue gitu, terus waduh bete juga sih, tapi ya udah lah, nikmatin aja. Terus juga bang, gua kayak dulu pernah denger deh yang katanya Michael Jackson kan, katanya mau manggung di Indonesia tapi dia pengen Pulau Balinya buat dia. Ya gue juga pernah ada iya. gitu, cuma Itu tuh Isu-isu itu ya. ya, ridersnya kayak gede banget itu. Pulau Bali harus buat dia gitu loh. ya itulah makanya permintaannya kalau ribet sama, cuma maksudnya permintaan mereka lebih BM aja gitu. Lebih banyak mau, lebih aneh kadang-kadang. Padahal mah kalau mereka datang ke Bali sendiri cuek aja. Ya kan, datang ke Bali gitu pakai topi apa ya jalan aja, nggak lagi konser, nggak lagi apa, santai. Liburan biasa gitu. Nah bang, di musim pandemi sekarang ini berpengaruh banget nggak sih bang di dunia IO bang? Wah sangat. Dampaknya. Sangat. Kalau ngomongin dampak pandemi untuk pekerja event itu ampun-ampunan deh. Parah. Mungkin beberapa teman-teman yang aku ngerasain gitu ya, maksudnya biasa ya sebulan ada 2. Dibilang mati mah mati ya bang. Mati. Dibilang mati. Banyak teman-teman gue yang akhirnya IO-nya tutup, terus dagang ada yang IO-nya tutup, terus akhirnya gabung sama IO yang masih ada. Gitu, gabung sama IO yang masih ada supaya ada suntikan dana, terus supaya kalau ada project dia masih berani buat ambil. Tapi akhirnya kan orang harus terbiasa sama keadaan sama pandemi ini kan. Gitu. Terus akhirnya karena mereka harus membiasakan, nggak mungkin dong nggak kerja terus, nggak mungkin dong WFH terus. Akhirnya mereka kerjanya virtual. Cara survive-nya dulu bang. Hah? Cara survive-nya Cara survive di event. Bertahan di pandemi. di pandemi ini. Menurut gua ya, menurut gua saat ini bertahan itu udah yang paling pas. Bertahan dulu gitu. Bertahan dulu. Lo mau invest apa-apa juga kayak Cuma ya bukan percuma, maksudnya lo harus hati-hati gitu. Ya apapun gitu, nggak cuma di event gitu. Ada event, jadi kayak gue sekarang kalau dapat event gede di pandemi gini takut malah. takut Takut di lah. tengah-tengah ya. takut pas di tengah-tengah. Iya, takut lah Nggak jalan ya. tiba-tiba ada peraturannya sesuatu berubah-ubah ya. segala macam Iya. gitu kan, terus bilang udah bisa nih buat event gini buat apa terus tiba-tiba nggak bisa, lagi jalan bener nggak nih bisa nih mungkin jalan tak iya kalau cuma diberhentiin doang. Kalau kasus Nah itu sekarang ya kan, kasus. ribet berurusan sama yang berwajib lah apalah, aduh gue bilang nggak deh, maksudnya ntar dulu deh akhirnya, tapi gini, karena beberapa klien gue akhirnya terbiasa dengan virtual, akhirnya mereka buat event-event untuk kebutuhan marketing mereka atau promosinya mereka melalui virtual juga gitu. Nah, akhirnya dilemparlah ke gua. Gitu. Akhirnya dapet juga. Cuma kalau ngomong virtual sama offline gitu ya, maksudnya online sama offline jauh. Ya kalau misalnya di offline, kalau misalnya event biasa gitu ya, event yang layak ke event gitu, misalnya SDM-nya 15 sampai 20 gitu misalnya gitu ya. Terus di event di virtual, di online 5 cuma 3 mungkin, cuma 5 cukup ya. Dan itu orang-orang yang speknya bukan spek event, jadi anak-anak eventnya bisa nggak kepake. Spek-spek lapangan kan ini. Kadang-kadang ya karena kan beda ya, begitu online, begitu virtual, mereka butuh spek broadcast kan. Gitu. Nah kalau offline kan ya spek lapangan lah, spek kita nge-crew apa segala macam. Tapi begitu lo masuk virtual, spek broadcast ya, jadi yang kerja ya adalah vendor broadcast gitu. Terus anak-anak yang biasa event, yang biasa freelance sama gua ya jadi nggak bisa gua ajak. Kadang-kadang gua paksain juga karena gua punya cuan lebih gitu. Yuk ikut aja yuk, ngapain bang?
ngapain ya? Ntar dulu Ada aja kerjain apa yang bisa kita kerjain deh gitu. Ada aja ntar deh pokoknya. Iya. Gue lihat nih eventnya ada berapa hari nih, misalnya 3 hari nih virtualnya, gantian dah ya. Sama siapa atau enggak cuma sehari, besok ada lagi minggu depan gitu atau bulan depan gitu. Bulan depan ganti deh, gantian gitu. Lu kan udah kemarin. Kayak gitu ya. Ya kalau berdampak sangat berdampak. Banyak teman-teman gue yang akhirnya tutup memutuskan buat udahlah gue nggak lanjut di Bung Tika. iya itu nggak cuma IO kok semua kok Semua, ya. maksudnya gue juga di kafe gue juga akhirnya di bar gue juga tutup tuh akhirnya kalau kita buka usaha tuh orang bilang kan gini enak loh kalau misalnya lo kan bosnya gitu kan ya, namanya bos lo suka-suka gitu mau kerja kapan mau tidur kapan gitu terus gaji juga gaji yang lo ngatur-ngatur sendiri apa segala macam kata siapa bisa semau maunya gitu kan kerja orang kantor 5 hari Iya. ya kan oke lah ada yang Sabtu kerja 6 hari gitu kan tapi ada libur gitu bisa kita nggak libur nggak ada libur 24 jam bisa seminggu terus orang kerja punya aturan 8 jam kerja, masuk jam 8 jam apa begitu gue kerja mulai jam 10, iya jam 10 enak lo mulai jam 10 ya selesainya jam 1 malam Ada aja tuh. Kan orang nggak tahu ya. nggak tahu Belakangnya gimana kan taunya Terus enaknya doang. yang paling nggak kita sangka juga ada orang-orang di belakang kita gitu, yang hidupnya dari kita Iya benar. itu yang harus ya lo harus cukupin gitu lo harus adain tuh gitu kan gimana itu terus lo harus udahin juga udahin pandemi cat gelap Kayak gitu juga udah nggak enak kayak ngomong. tapi ya alhamdulillah Let's Go dengan seada-adanya masih bisa berjalan sampai sekarang Alhamdulillah. jadi ya itu tadi karena bertahan dulu pertama terus kedua di masa pandemi ini ya gue juga nggak mau gegabah ngambil silau sama project-project ya ya udah yang penting bisa muter aja nih Intinya bertahan. di luar event kerjaan ada nggak yang lain ada gue ambil juga untuk apa untuk overhead kantor Iya benar. gitu kalau enggak gue nggak bisa kantornya nggak bisa jalan nggak bisa itu Ya kasarnya mati gitu kan. Iya. jadi project-project yang lain yang bisa dikerjain akhirnya banyak project-project yang di luar event gitu. Dan kebetulan memang base gua juga kayak musik Bisa ada hubungannya lah yang malu ya. iya terus film Film. gitu nah ya jadi sebenarnya Let's Go ini bukan cuma IO sebenarnya jadi sebenarnya mungkin yang lo tahu IO ya jadi di dalam Let's Go ini ada event organizer ada production house kayak film ya yang kita udah kerjain film ada 2 dari BUMN dua-duanya BUMN lumayan besar gitu terus iklan terus sama musik lebih ke scoring film gitu terus scoring iklan kayak gitu nah itulah sebenarnya yang juga di balik event masih bisa Iya masih banyak cara lain sebenarnya ya. jalan gitu ya, alhamdulillah Sambil berjalan juga pasti sambil ada pelajaran yang kita ambil lah ya. bertahan tanpa berbuat sesuatu juga jangan. Iya. Ambis lama-lama amunisi Habis. lu gitu. Mau tabungan sebanyak apa juga ya. Iya. Terakhir nih Bang, Tapi nggak jalan. kesimpulannya atau pesan-pesan lo buat penonton nih, anak muda lah yang biar bisa mulai mandiri, berdiri sendiri dengan benderanya. Iya benar. Gua punya filosofi itu organik. Mungkin beberapa teman-teman yang nongkrong atau main di Let's Go pernah dengar atau tahu banget itu gitu karena organik tuh cepat mati. Tumbuhan organik tuh nggak gampang gitu loh miara atau menjaga tumbuhan yang bukan binatang tumbuh gitu harus tumbuh secara organik nggak dipupukin nggak ada apa Siram. ya cuma lu siram doang nggak ada matahari cuma siram kenain matahari gitu terus nggak gampang susah gitu jadi tapi sesuatu yang organik itu pasti jujur gitu. Jadi lakukanlah semua dengan organik Dengan jujur. dulu kayak kita pernah denger ya peribahasa roda tuh berputar gitu kan. Terus banyak lah peribahasa macam kita sering dengar tapi kadang-kadang kita bukan kadang-kadang
masih sampai sekarang kita nggak pernah praktek gitu. Gue juga sampai sekarang juga belajar terus dan praktek terus gitu. Ya nemuin terus. Iya. Perputaran itu tuh ya ada aja. Ada aja hal baru yang Ada dapat aja, ya. gitu. Ada aja yang kesleo. Pasti. Oke, semoga obrolan kali ini bisa apa ya? Ya, Bermanfaat lah buat yang nonton gitu ya. Ini isinya daging semua ini kalau kata Herniah ya. Sampai jumpa kembali di Ngobrol Meki. Ngobrol menyatukan kita. Bang, makasih ya Bang. Thank you guys. Keren, 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 Thank you, Bang. keren.